mengenang seorang menjadi mualaf di masa mudanya. Kisah menarik datang dari Syekh Ahmad Maeno berasal dari Jepang. Pria kelahiran tahun 1975 ini memutuskan untuk menjadi mualaf di usia ke-18. Syekh Ahmad Maeno bercerita, keluarganya bukanlah sosok religius namun saat itu Buddha menjadi satu-satunya agama yang dekat dengannya. Dahulu, pria yang memiliki nama lahir Naoki itu memandang Islam sebagai agama yang aneh. Meski demikian, mulai usia 13-14 tahun dirinya mulai mempertanyakan dari mana ia berasal. Syekh Ahmad Maeno kecil bahkan mempertanyakan apa tujuan hidupnya dan akan kemana arahnya nanti. Semuanya berubah saat ia mengikuti program pertukaran pelajar di Melbourne, Australia. Syekh Ahmad Maeno kala itu bertemu dengan keluarga muslim yang memperlakukan dirinya dengan sangat baik dan ramah. Sejak saat itu, pandangannya tentang Islam mulai berubah. Sekembalinya Syekh Ahmad Maeno ke Jepang, kesan terhadap keluarga muslim itu tidak dapat ia lupakan. Namun singkat cerita, dia kembali ke Australia dan bertemu dengan keluarga muslim tersebut. Ayah dari keluarga muslim itu memberikan Syekh Ahmad Maeno Al-Quran terjemahan Inggris sambil berkata, bacalah ini sendiri dan pikirkan sendiri. Menurutnya, hal itu membuatnya bahagia. Sebab, ayah dari keluarga tersebut menghargai atas keingintahuannya mengenai agama dan kebenaran. Setelahnya itu, Syekh Ahmad Maeno mulai mempelajari Islam melalui Al-Quran. Dia memilih untuk tidak terpengaruh oleh pendidikan dan media yang kerap menyebarkan stigma negatif terkait Islam. Di samping itu, anak tertua dari keluarga Muslim Australia tersebut juga sempat bercerita kepada Syekh Ahmad Maeno mengenai sains dan bagaimana peristiwa-peristiwa ilmiah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kamu lihat fakta-fakta ilmiah itu sudah terbukti dan mereka tahu dan menyatakannya lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Lihat bagaimana Al-Quran merupakan kebenaran dan Islam adalah kebenaran, juga, pungkasnya dalam wawancaranya yang juga ditayangkan pada laman Islamicity News. Pada akhirnya, Syekh Ahmad Maeno meyakini agama Islam sebagai agamanya di usianya yang cukup muda, yaitu 18 tahun. Kini, dirinya menjadi satu dari 4 imam Asosiasi Muslim Jepang. Kalau dilihat dari biodata dan profil Syekh Ahmad Maeno, dulu benci Islam. Kini jadi imam besar di Jepang. Sangat menginspirasi dan menarik disimak. Syekh Ahmad Maeno memiliki nama lahir Naoki. Dia berasal dari kota Aichi di Jepang dan saat ini tinggal di Chiba serta bekerja di ibu kota Tokyo. Ia merupakan satu dari 4 imam Asosiasi Muslim Jepang. Syekh Ahmad Maeno kini berusia 47 tahun dan sudah 29 tahun menjadi Muslim. Dirinya mulai merasakan hidayah Islam pada usia 13 atau 14 tahun. Ketika itu Imam Ahmad Maeno bertanya pada diri sendiri, dari mana aku berasal, kemana tujuanku, apa tujuan hidupku. Dia lahir di Jepang, lalu agama yang dianut adalah non-Islam, sebagaimana kebanyakan orang di sana. Saat itu Imam Ahmad Maeno mengikuti ajaran agamanya dulu dan berpikir bisa meraih jawaban atas segala pertanyaannya. Ia hampir menyerah dalam pencarian kebenaran melalui agama. Sampai suatu saat, Imam Ahmad Maeno mendapat kesempatan pergi ke Melbourne, Australia, sebagai siswa pertukaran selama 1 tahun. Dan di sana dirinya bertemu dan berinteraksi dengan keluarga berdarah Mesir. Sejak mengenal dan belajar tentang Islam, Imam Ahmad Maeno menemukan kebenaran yang hakiki atau yang pasti. Setelah yakin dengan Islam, saya menyadari bahwa inilah yang selalu saya cari. Tetapi di satu sisi saya masih merasa takut dan cemas, kata Imam Ahmad Maeno.
Dan saat ini Syekh Ahmad Maino yang seorang cendekiawan asli Jepang ini bersama ulama bersilaturahim dengan Muslim Indonesia di Masjid Nusantara, berhubungan dari Akihabara Tokyo hari Minggu pertepatan pada tanggal 2 bulan 4 tahun 2023. Direktur Asosiasi Muslim Jepang ini menyampaikan dakwah tentang mengatasi kesulitan menjalankan Islam di negeri Sakura dalam kegiatan keagamaan yang diadakan oleh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Jepang. Syekh Maino berkata di sana, mari kita memperbarui pola pikir kita menganggap apa yang harus kita jalani sebagai tantangan. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seorang lulusan Universitas Damaskus itu menilai kata dan pola pikir menjadi kekuatan dalam menjalankan Islam. Syekh Maino juga memberikan tips menghadapi kesulitan dan mencari pertolongan sesuai dengan Al-Quran, yaitu meminta pertolongan Allah dengan bersabar dan sholat. Bersabar dan sholat, bukanlah hal yang mudah, jika kita tidak memiliki kehusyukan dan dekat dengan Allah. Maka melalui Ramadan ini, dapat menjadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bertambah Syekh Maino yang mantap mengucapkan syahadat saat berusia 18 tahun itu. Dalam acara luring dan daring itu, Syekh Ahmad Maino mengajak jamaah berdiskusi secara langsung tentang hal-hal yang menjadi kesulitan menjalankan Islam di Jepang. Diskusi sangat profesional yang berlangsung dalam 4 bahasa, yakni Inggris, Jepang, Arab, dan bahasa Indonesia. Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang disingkat sebagai PCINU di Jepang yang bernama Ahmad Ghazali menyebutkan bahwa jamaah masjid dan sesama rombongan yang di atas yaitu PCINU Jepang sangat bersyukur bisa bersilaturahim dengan ulama besar asli Jepang itu. Kemudian Ahmad Ghazali berkata, kami sangat senang terlebihnya setelah kami mengetahui bahwa Syekh Ahmad Maino adalah seorang murid dari Syekh Romadlan Al-Budhi seorang ulama Suriah, dan beliau sudah berhasil menerjemahkan kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang biasa dipelajari di pesantren Indonesia ke dalam bahasa Jepang.